Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Fitrahulnisa dari kelas Analisis Multivariat 1B, nomor presensi 31 dengan NIM 195090507111018. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai T kuadrat hoteling. Pengertian dari T kuadrat hoteling yaitu merupakan salah satu metode pengembangan uji T2 sampel bebas yang mana berguna untuk mengontrol pergeseran min proses dalam kasus multivariat berdasarkan pengamatan yang individual. Kegunaannya yaitu untuk menguji min faktor dari beberapa variabel yang bersifat multivariat dan juga berguna untuk melihat perbedaan antara dua kelompok yang terdiri dari dua variat atau lebih yang akan dilakukan analisis statistik pada variat secara serentak. Sebelum melakukan uji T kuadrat hoteling, itu harus dipenuhi asumsi pada sampelnya. Jadi, apakah yang harus dipenuhi? Yang pertama, itu sampel harus berskala data minimal interval, kemudian sampel harus berdistribusi normal, dan sampel harus memiliki kovarian data yang homogen. Kemudian, hipotesis yang digunakan yaitu hipotesis 0, itu mu sama dengan mu 0, dengan hipotesis satunya atau hipotesis alternatif, itu mu tidak sama dengan bernilai mu 0. Kemudian, statistik uji yang digunakan yaitu T kuadrat sama dengan X bar dikurangi mu 0 pangkat T dikali 1/n S pangkat min 1 dikali X bar min mu 0. Kemudian juga bisa menggunakan rumus T kuadrat sama dengan X bar dikurangi mu 0 pangkat T dikali S pangkat min 1 dikali X bar min mu 0, dengan X bar itu merupakan rumus dari 1/n kali sigma XJ. Kemudian untuk S itu diketahui N1 per N-1 kali sigma XJ min X bar dikali XJ min X bar pangkat T. Keterangannya yaitu N merupakan jumlah data, X bar merupakan vektor rata-rata sampel X, mu 0 itu merupakan vektor rata-rata dari populasi, S merupakan matriks kovarian, dan XJ itu merupakan nilai dari data. Kemudian setelah diperoleh hasil dari statistik uji T kuadrat, itu akan dilakukan pengujian dari mana sih daerah kritisnya itu. Jadi akan menolak H0 apabila nilai dari T kuadrat itu lebih dari F tabelnya. Kemudian apabila keputusan yang dihasilkan itu gagal tolak H0, artinya minimal ada satu mu yang tidak sama dengan mu 0, di mana I itu sama dengan 1, 2, sampai N, maka perlu dilakukan uji lebih lanjut yang disebut uji interval kepercayaan simultan untuk mengetahui mu topi mana yang sebenarnya tidak sesuai dengan mu populasi. Ini ada satu contoh soal, jadi ada dua percobaan. Untuk percobaan yang pertama, itu adalah data anak laki-laki yang berusia 2 tahun di dataran tinggi Asia, di mana setiap anak itu diukur tinggi badan, CC atau lingkar dada, dan lingkar lengan atas dalam satuan sentimeter. Dan data yang diperoleh sebagai berikut dapat dilihat pada tabel data anak laki-laki dengan individu berjumlah 6. Kemudian pada percobaan kedua itu data anak perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi Asia, di mana setiap anak itu diukur tinggi badan, lingkar dada, dan lingkar lengan atas dalam satuan sentimeter dengan data yang diperoleh seperti pada tabel sejumlah 9 individu. Kemudian soalnya, dari data yang diketahui, apakah terdapat perbedaan tinggi badan, CC, dan MUAC yang signifikan antara percobaan 1 dan percobaan 2, gunakan bantuan software R dalam proses penyelesaiannya. Jadi akan dilakukan analisis dari soal yang tadi, dari data yang diketahui tadi, menggunakan software R.
Ini adalah source code yang digunakan dalam penganalisisan masalah sebelumnya di software R. Jadi yang pertama itu memasukkan data. Ini misalkan X itu merupakan data anak laki-laki dan Y itu merupakan data anak perempuan. Jadi memasukkan nilai-nilai dalam bentuk kolom variabel tinggi X, CCX, dan ACX. Ini untuk data laki-laki sebagai berikut, sesuai yang diketahui dari data. Kemudian karena Y itu merupakan data anak perempuan, sehingga rumus ini bertujuan untuk memasukkan nilai-nilai dalam bentuk kolom variabel tinggi Y, CCY, dan MUACY. Kemudian langkah yang kedua adalah menggabungkan data, yaitu membentuk matriks X yang berukuran 6 kali 3 yang berisi kolom ini tinggi X, CCX, dan MUACX. Kemudian juga untuk menampilkannya, selanjutnya membentuk matriks Y yang berukuran 6 kali 3 yang berisi kolom tinggi Y, CCY, dan MUACY, sekaligus menampilkannya, dan ini berfungsi untuk menggabungkan matriks X dan Y dan menampilkan hasil gabungannya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengecek kesamaan matriks kovarian dari dua populasi, itu membentuk dengan memanggil library Asbio dan melakukan callback test terhadap variabel gabungan dengan variabel X, dan melakukan uji kesamaan vektor rata-rata dua populasi dengan cara memanggil variabel dextool dan melakukan uji 2 sampel T kuadrat X terhadap variabel gabungan dengan variabel X. Jadi apabila codingan ini sudah dimasukkan ke R, itu akan diperoleh hasil seperti ini. Ini merupakan hasil gabungan data. Ini ada gabungan, kemudian ini hasil untuk X, ini merupakan hasil dari bentukan faktor dari vektor dengan repetisi vektor 1 sebanyak 6 dan vektor 2 sebanyak 9 kali untuk menampilkan hasilnya. Ini adalah hasilnya. Kemudian ini adalah hasil dari pullback test for equal covariance matrix. Dan ini diperoleh hasil Hotelling T kuadrat test dari gabungan X, itu 1,4982 dengan DF1 itu sama dengan 3 dan DF2 itu 11, p-value yang diperoleh sebesar 0,2693. Nah, pembahasan dari hasil yang diperoleh di R tadi, diperoleh hasil bahwa hipotesisnya itu H0 tidak terdapat perbedaan tinggi CC dan MUAC yang signifikan antara anak laki-laki usia 2 tahun dengan anak perempuan usia 2 tahun di dataran tinggi Asia. Dengan hipotesis alternatif atau H1-nya terdapat perbedaan tinggi badan CC dan MUAC yang signifikan antara anak laki-laki usia 2 tahun dengan anak perempuan usia 2 tahun di dataran tinggi Asia. Keputusannya yang diperoleh tadi diperoleh nilai p-value itu sebesar 0,2693 dengan di sini menggunakan alfa itu 0,05. Jadi p-value-nya itu lebih besar dari alfa, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan selang kepercayaan 95% dapat dibuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tinggi badan CC dan MUAC yang pada anak laki-laki usia 2 tahun dengan anak perempuan usia 2 tahun di dataran tinggi Asia. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.